Ivana terpaku, matanya membesar mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Randy sebelum pria itu masuk ke dalam mobil. "Anak," gumam gadis itu, mencoba memahami maksud ucapan Randy. Saat ingin menyangkalnya, tiba-tiba terbesit dalam benak Ivana bahwa anak yang dimaksud oleh Randy adalah keponakannya. Bunyi klakson dari mobil Randy mengejutkan Ivana. Pria itu mengisyaratkan melalui klakson mobil bahwa dia akan pulang lebih dulu. Ivana segera masuk ke dalam mobilnya, menyandarkan punggungnya dan memasang sabuk pengaman. Sejenak, gadis itu terlihat menghela nafas panjang, meresapi peristiwa yang baru saja terjadi, yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jalanan sore ini sudah tidak terlalu padat lagi, sehingga Ivana bisa memacu mobilnya lebih kencang agar bisa cepat sampai di rumah. Dering ponselnya menyayat keheningan di dalam mobil, membuat Ivana mengurangi kecepatan agar bisa mengecek siapa yang menghubunginya. Layar ponsel gadis itu menampilkan nama yang membuat hatinya kesal. Ivana menghela nafas kesal begitu melihat nama Kak Fadil tertera di layar ponselnya. Alih-alih menerima panggilan itu, dia membiarkan nada dering menggema di dalam mobil. Karena merasa sudah tak ada gunanya lagi kakaknya menghubunginya sekarang ini. Aku udah dipermalukan, baru dia nelpon balik, gerutu Ivana dengan wajah jengkel. Sejak Ivana memutuskan untuk tinggal di rumah Mika, kedua orang tuanya menghentikan kiriman uang belanja untuknya. Jadi, selama ini Ivana hanya hidup dengan bergantung pada bantuan finansial dari kakak dan kakak iparnya saja. Inilah mengapa gadis itu menerima tawaran pekerjaan dari Mika waktu itu, karena dia tak ingin terus bergantung pada kakaknya. Saat mobil yang dikemudikan Ivana tiba di halaman rumah Mika, Fadil yang sejak tadi duduk di teras depan karena mengkhawatirkan adiknya, segera berdiri dan melangkah menghampiri mobil adiknya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Ada apa kamu menelpon kakak 2 kali?" tanya Fadil sambil menaikkan alis saat adiknya baru saja keluar dari mobil dengan wajah cemberut. "Kamu baik-baik saja kan? Udah telat kalau bertanya sekarang. Harusnya sebelum menyuruh aku belanja, kakak kirim uang terlebih dahulu," saut Ivana ketus. "Mama saya nggak ada mengirimi kamu uang." Fadil terkejut, rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Pria itu mengira istrinya sudah mengirim uang pada Ivana, makanya dia tidak mengirim uang lagi. "Tanya saja langsung pada kakak ipar," balas Ivana sambil melangkah meninggalkan mobil. Membuat Fadil bingung sendiri. Pria itu lantas menyusul Ivana, mencoba mengimbangi langkah adik satu-satunya. "Terus kamu nggak jadi belanja?" tanya Fadil saat hampir mencapai teras rumah, berusaha mengerti situasi yang sebenarnya. "Barang belanjaan ada di dalam mobil. Aku berhutang sama orang untuk membayar itu semua," kata Ivana yang tak bisa menyembunyikan wajah kesalnya usai menjawab pertanyaan Fadil. Dia langsung melangkah masuk ke dalam rumah menuju kamarnya. Gadis itu ingin segera berendam di dalam petak, menyegarkan tubuhnya dan melupakan kejadian memalukan saat di supermarket. Tak lama setelah Ivana selesai mandi, terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. "Ivana, cepat keluar, kakak tunggu di ruang tengah," seru Fadil sambil mengetuk pintu kamar. Pria itu tampak ingin segera membahas masalah barang belanjaan yang dibeli adiknya dengan cara berhutang. Ivana menarik nafas dalam-dalam sejenak, kemudian melangkah gontai menuju ruang tengah. Begitu sampai di sana, suasana hatinya langsung membaik saat melihat keponakannya yang lucu sedang berbaring di atas kasur kecil. "Sayang, Onti kangen banget sama kamu," ucap Ivana
penuh sayang sambil mengangkat tubuh keponakannya dan mencium pipi tembem bayi itu dengan lembut. Mikah melihat adik iparnya yang tampak cuek tidak menyapanya. Wanita itu merasa tidak enak, lalu buru-buru menjelaskan, "Van, sebenarnya saat kakak kirim list belanjaan ke kamu, kakak langsung pengen transfer. Tapi waktu itu Zayan yang lagi digendong papanya tiba-tiba muntah di pundak. Jadi kakak terpaksa meletakkan ponsel dan langsung mengambil alih Zayan. Sedangkan papanya malah langsung ke kamar mandi buat bersihin diri. Setelah itu kakak lupa kirim uang ke kamu." "Oh begitu," saut Ivana singkat. Lalu dia kembali fokus bermain dengan keponakannya. Mikah kemudian teringat cerita Fadil bahwa Ivana membeli barang dengan cara berhutang dan tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. "Ivana, tadi kamu berhutang sama siapa?" tanya Mikah penasaran. Ivana menatap Mikah sejenak lalu menjawab, "Kak, tadi waktu aku mencoba menghubungi Kak Fadil, aku malah didesak orang-orang di belakangku. Mereka katanya mau buru-buru. Jadilah orang yang di belakangku itu bantuin bayar." "Siapa? Kamu kenal orangnya? Kamu minta nomor rekeningnya nggak?" Mikah makin penasaran. Dia berniat untuk membayar hutang Ivana pada orang tersebut. "Pak Randy," jawab Ivana singkat. "Randy?" Fadil mengerutkan kening, menatap Ivana dengan heran. "Kamu pernah ketemu dia, Van?" Ivana mengangguk. "Pernah 2 kali waktu dia datang ke kantor Kak Alea." Fadil menyadari siapa yang dimaksud. "Maksudmu COPT Renjaya Group?" "Iya Kak, tadi aku coba meminta nomor rekeningnya, tapi dia enggan memberikannya." Fadil mencibir. "Ya wajar, mana mungkin dia mau memberi sekelas CU, nggak akan ngurusin uang 1 juta 2 juta. Mika ikut menimpali. "Van, deketin aja tuh Randy, siapa tahu dia berjodoh dengan kamu." Fadil buru-buru menegur. "Eits, jangan, Randy udah punya istri." Pria itu masih ingat saat Randy datang bersama Rinjani di beberapa acara formal. Mika menghela nafas. "Oh, udah punya istri, kirain masih bujangan." Ivana mengejek ringan. "Kak Mika, ngarep banget. Mau dia bujangan pun aku juga nggak tertarik, terlalu dewasa bagi aku." Kemudian dia kembali melanjutkan aktivitasnya, menimang keponakan yang disayanginya. Usia kakak dengan Papa Zayan juga beda jauh, begitu juga dengan Laura dan Kak Ridwan. Alea dan suaminya juga begitu, saut Mika. "Ah udah Kak, nggak usah ngomongin soal jodoh. Aku tuh tinggal di sini karena di rumah Mama sering ngomongin jodoh." Mendengar keluhan adiknya, Mika menarik nafas panjang lalu berbicara. "Van, tidak ada salahnya jika kamu sekarang mulai berpikir untuk mencari pasangan. Takutnya nanti kalau kelamaan Papa dan Mama makin mendesak kamu, kami nggak bisa terus ngebelain kamu." "Iya Kak," saut Ivana dengan wajah murung, menunjukkan rasa jengah yang mulai menyelimuti dirinya akibat topik pembahasan tersebut. 2 minggu telah berlalu semenjak tak ada Rinjani lagi di sisinya. Randy lebih sering mengisi waktunya dengan berolahraga dan pergi ke mall. Hari ini dia jalan ke mall ditemani oleh Syabil asistennya. Saat ini keduanya sedang duduk santai di sebuah coffee shop. Ketika sedang berbincang dengan atasannya, netra Syabil tak sengaja menangkap sosok gadis yang terakhir kali dia temui di ruangan Alea saat penandatanganan kontrak. "Pak, itu kan gadis yang waktu itu menjatuhkan mak kita," ujar Syabil sambil menunjuk ke arah Ivana yang tengah membeli es krim bersama Siren. Kebetulan hari ini Alea dan anak-anaknya sedang berkunjung ke rumah Mika. Ivana yang merasa kesepian, tak memiliki teman untuk diajak jalan-jalan ke mall, membawa Siren menemaninya jalan-jalan. Randy langsung menatap ke arah 2 orang yang ditunjuk oleh Syabil. "Om Randy segera mengalihkan pandangannya. Tak hanya Randy saja yang mengalihkan pandangan pada seorang anak kecil perempuan, tapi juga Syabil. Asisten Randy itu langsung mengernyitkan keningnya.
bingung dan penasaran. Pasalnya pria itu belum pernah bertemu dengan Monica dan anaknya. "Mas Randy, apa kami boleh duduk di sini?" tanya Monica penuh harap. Wanita itu nampak tersenyum sumringah, mata berbinar bahagia karena tak menyangka hari ini bisa bertemu dengan pria pujaan hatinya. Iya, jawab Randy sambil mengangguk ragu. Nampak sekali pria itu merasa keberatan jika Monica dan putrinya duduk satu meja dengannya. Ada rasa keinginan untuk menolak, tapi pria itu merasa tidak enak. Syabir terpaksa pindah ke kursi di sebelah Randy supaya Monica bisa duduk bersebelahan dengan putrinya. Dia tersenyum canggung, merasakan situasi saat ini tidak nyaman karena tak bisa leluasa lagi mengobrol dengan Randy. "Mas Randy, pergi jalan-jalan cuma berdua saja ya?" tanya Monica basa-basi, mencoba memulai pembicaraan agar tidak kaku. Wanita itu ingin mencoba mengakrabkan dirinya dengan Randy. "Iya," saut Randy dengan nada canggung. Matanya mengitari sekitar seolah mencari alasan untuk segera pergi dari tempat itu. "Mas, maaf ya soal foto yang aku kirim waktu itu," kata Monica dengan raut wajah terlihat menyesal kembali mengungkit foto perselingkuhan Rinjani. "Aku cuma penasaran gimana kabarnya Mas sama istri," tambahnya lirik. Syabir yang awalnya bertanya-tanya siapa wanita yang membuatnya berpindah tempat duduk kini mengerti. Akhirnya dia tahu bahwa sosok wanita yang menghampiri bosnya ini adalah orang yang mengirimkan foto bukti perselingkuhan Rinjani. Randy menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Mohon jangan diungkit, bagi saya itu hanyalah sebuah masa lalu yang harus dilupakan," ucapnya dengan nada berat, tidak ingin membahas mantan istrinya lagi. "Maksudnya Mas bercerai gara-gara foto itu?" tanyanya untuk meyakinkan. Dalam hatinya bersorak riang karena jika pria yang duduk di seberangnya ini berstatus duda, akan ada kesempatan baginya untuk mendapatkan hati pria itu. Karena jika pria yang duduk di seberangnya ini berstatus duda, akan ada kesempatan baginya untuk mendapatkan hati pria itu. Randy hanya mengangguk singkat, lalu meneguk kopi miliknya yang tersisa separuh untuk meredakan rasa jengkelnya pada Monica yang masih saja mengulik masalah pribadinya. "Mama, es krim, Kilan mau makan es krim," rengek Kiran dengan manja. Randy merasa senang karena ucapan anak Monica otomatis mengalihkan topik pembicaraan. Pria itu juga berharap Monica segera pergi bersama anaknya. Monica memandang dua orang pria yang duduk di seberangnya sambil tersenyum. "Di cafe shop ini ada jual es krim gak ya?" "Nggak ada," saut Syabir sambil menggelengkan kepalanya. "Kalau mau es krim, di sana ada stan es krim." Syabir menunjuk ke arah stan es krim tempat Ivana dan Siren sebelumnya berdiri. Randy kembali menatap tempat yang ditunjuk oleh Syabir. Di sana sudah tidak ada lagi Ivana dan Siren. "Ma, Kilan mau es krim itu," pinta Kiran sambil turun dari kursinya dan mencoba menarik tangan Monica. "Nanti saja, Kiran. Mama masih capek, masih ingin duduk di tempat ini. Mama janji sama kamu, habis dari sini kita mampir ke sana." Monica enggan meninggalkan tempat duduknya. Wanita itu masih ingin berdekatan dengan Randy, ingin mengakrabkan dirinya dengan pria itu. "Nggak mau, Kilan mau es krim sekarang." Anak kecil itu terus menarik tangan Monica, membuat Randy dan Syabir saling berpandangan. Monica langsung mendengus kesal, meretuki putrinya yang terus memaksanya. Hingga akhirnya wanita itu terpaksa berdiri. "Mas, saya tinggal sebentar ya," pamit Monica, seraya meletakkan tasnya di atas meja. "Saya titip tas ini ya." Randy menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. "Maaf Mbak, lebih baik tasnya dibawa saja. Kami mau segera pulang," tolaknya halus sambil beranjak berdiri. Syabir nampak terkejut mendengar penuturan Randy. Pria itu pun buru-buru menghabiskan kopinya
lalu mengikuti langkah Randy ke meja kasir. Beberapa meter dari tempat itu, Rinjani dari tadi memperhatikan Monica berusaha mendekati Randy. Matanya menatap tajam, tangannya mengepal erat hingga kuku panjangnya membekas di telapak tangan. Benar dugaanku sebelumnya. Setelah menghancurkan rumah tanggaku, kamu pasti mengincar Mas Randy. Licik sekali kamu wanita jalang, geramnya dalam hati. Lihat saja, aku gak akan biarkan kamu bahagia di atas penderitaanku, Monica. Tekadnya dalam hati sambil memandangi wanita itu dengan penuh dendam. Ketika keluar dari coffee shop, Randy dan Sybil segera mempercepat langkah kaki mereka. Kedua pria itu tidak ingin dibuntuti oleh Monica dan anaknya. Mereka berjalan tanpa arah tujuan yang pasti. Kini tujuan utama mereka adalah menghindari Monica agar tak bertemu dengan wanita itu lagi. Sepertinya wanita itu tertarik pada bapak. Celetuk Sybil melirik Randy sebentar. Rupanya kamu menyadarinya juga ya. Sebelum aku menikah, banyak wanita semacam itu yang berusaha mendekatiku, ujarnya sambil tersenyum kecut. Kemudian Randy melihat toko sepatu di depan sana. Bill, temani aku beli sepatu, katanya mengalihkan pembicaraan. Sepatu jenis apa, Pak? Tanya Sybil penasaran. Sepatu olahraga, jawab Randy singkat. Mereka pun melangkah masuk ke dalam toko tersebut, berkeliling sambil mencari letak sepatu olahraga. Sementara itu si Ren bertanya pada Ivana, sepatu olahraga ini buat dipakai nge-gym ya tante? Ivana yang sedang mencoba sepatu di kaki kanannya menjawab lembut, bukan, sepatu ini untuk tante senam di kantor mama kamu sayang. Randy dan Sybil yang tidak jauh dari tempat itu langsung mengalihkan pandangannya karena suara Ivana sedikit familiar di telinga mereka. Pak, kenapa kita selalu bertemukah di situ lagi? Tanya Sybil, sementara Randy sibuk dengan pikirannya. Jadi anak perempuan itu bukan anaknya, tanya Randy dalam hati. Awalnya hatinya juga mengira kalau si Ren itu anak Ivana, karena tidak mungkin Ivana yang masih sangat muda telah memiliki anak sebesar si Ren. Waktu berlalu begitu cepat. Saat weekend tiba, Ibu Kinarsi mengajak Monica untuk mengunjungi makam suaminya. Monica yang merasa kesepian di rumahnya yang hanya ada Simbok tidak ragu menerima ajakan tersebut, terlebih karena Kiran sudah dijemput oleh papanya tadi pagi untuk pergi jalan-jalan bersama Radit, adik laki-lakinya. Ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi, mobil Monica sudah berhenti di halaman rumah ibunya. Dia langsung membunyikan klakson sebagai isyarat agar Ibu Kinarsi segera keluar. Dengan sikap Ibu Kinarsi yang sudah menunggu putrinya sejak tadi langsung keluar rumah dan mengunci pintu. Kemudian wanita parubaya itu bergegas menuju mobil, membuka pintu dan duduk di samping kursi kemudi. Mobil Monica langsung jalan keluar halaman rumah menuju ke tempat pemakaman umum yang jaraknya memakan waktu tempuh sekitar 20 menit dari rumah. Juli, nanti kita beli bunga di depan komplek pemakaman saja, ujar Ibu Kinarsi dengan lembut, supaya tidak perlu mampir lagi untuk membeli bunga. Iya Bu, sahut Monica. Singkat, matanya fokus menatap jalanan yang mereka lalui. Perasaan tidak nyaman mulai melingkupi hatinya, membuat hatinya merasakan kegelisahan. Setelah tiba di depan pagar beton komplek pemakaman, Monica memarkirkan mobilnya. Ibu Kinarsi turun lebih dulu dan melangkah menuju kios penjual buket bunga dan bunga untuk ditabur di makam. Mbak, saya mau beli bunga yang untuk ditabur di makam saja, ujar Bu Kinarsi sambil mengeluarkan dompet dari dalam tasnya. Monica menunggu ibunya di bawah pohon tua yang berdiri tegak di samping pintu gerbang makam. Angin berhembus perlahan, membuat suasana semakin terasa muram.
kok sepi sekali sih, gumamnya sambil menengok ke arah pemakaman. Tangannya mengusap-usap lengannya. Bu, kenapa ayah dimakamkan di tempat ini? Kenapa tidak di tempat terbuka saja yang bisa kelihatan dari jalan raya? Tanya Monica saat dia dan ibunya sudah masuk ke area pemakaman. Memangnya kenapa, nak? Tanya ibunya. Monica menelan ludah. Serem aja rasanya kalau sendirian nyekar, Bu. Apalagi komplek pemakaman ini dikelilingi tembok tinggi. Ibu biasa saja, nak, jawab ibunya santai. Kita juga suatu saat akan meninggal, kan? Akhirnya mereka sampai di makam bertuliskan Prayitno. Monica dan ibunya menaburkan bunga di atas gundukan tanah, lalu berdoa dengan khusyuk. Ayo kita pulang, Bu. Kakiku sudah kesemutan karena lama duduk berjongkok, ucap Monica seraya berdiri dan memandangi sekeliling makam. Nafas Monica tercekat saat dia melihat dua orang pria berpakaian hitam, wajah ditutupi topi kupluk ninja, hanya menampakkan sepasang mata saja. Bu, ayo cepat keluar dari sini, ucap Monica panik dengan suara bergetar ketakutan. Perasaannya berubah tidak enak karena dua orang pria itu melangkah ke arah makam ayahnya.